Hari-hari dia. Bos bawa barang. Orang jualan. Kasih pas. Sip. Iya, masuk ke YouTube ini. Gue masukin ke YouTube ya. Ini generasi. Mas, ini yang bayu. Selalu pegang peliwit di kampus. Cukup dari kampus sini, Pak. Oke. Harus turun, Pak. Ya. 1 2 Inilah para guru yang memperjuangkan haknya, siap mau tampil ke depan. di lorong kas, 5 orang, Mas. Sini bos, sini ya. Oke, ini video ini ya sih ya. Iya sih. Enggak, para guru yang mempertahankan haknya yang mau dihapus oleh wali kota. Ya, maka kami semua berjuang untuk mempertahankan. Jangan gaya-gaya pokoknya, kita terlantar. Iya, sip. Gurunya nekat ya. Semangat, Pak. Selamatkanlah kami dan orang-orang yang zalim. Selamatkanlah saudara-saudara kami para guru dimanapun berada dari orang-orang yang zalim. Amin. Amin. Hati-hati kalbu para pemimpin kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Amin. Sehingga beliau semua berbelas kasih. Amin. Kepada kami para guru-guru sesama kita. Amin. Ya Allah, tuntutan kami tidaklah banyak. Engkau Maha Adil. Berikanlah keadilan kepada kami ya Allah. Amin. Berikanlah anugerah taufik hidayah keadilan kepada hati Bapak Ahmad Andi Harun. Berikanlah keadilan di hati Bapak Wali Kota kami, Bapak Haji Andi Harun. Sehingga beliau dengan ringan memberikan keadilan kepada kami. Sebagaimana beliau mensejahterakan pegawai-pegawai negeri lain. Ya
Amin. Kami hanya menuntut hak kami Amin. yang dari dulu, dari almarhum Abah Haji Amin, dari Abah Haji Sarijang. Kami telah menerima insentif. Amin. Walaupun tidak sebanyak mereka ya Allah. Kami bersyukur atas karunia ya Allah. Tapi pada hari ini kami merasa terusik ya Allah. Ada pemikiran ingin membatalkan pemberian insentif tersebut dengan dalil yang tidak kami pahami. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonan kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah kami semua ya Allah. Jika dalam pelaksanaan ini kami melalaikan tugas kami, tapi untuk kebaikan selanjutnya ya Allah, agar kami ikhlas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kami, mendidik anak-anak didik kami menjadi putra putri bangsa yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah, berakhlakul karimah, berilmu dan teknologi yang tinggi. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana ighfir lana dhunubana wa ikhwanana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbana 'ala dinik wal hidayati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya mujib ya hadiral ya ghaib, tawassalna ilaika bil habib sallallahu alaihi wasallam, taqdi hajatina ya Allah bil karim, taqdi hajatina bi asra maqbul bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi ghairi hisab. Ya aziz ya ghaffar ya Allah ya karim ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barak wa sallam. Allahumma ya rabb sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin, shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa jli sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma wa ahluh. Wassalli wasallim ala hadzal habibil mahbub lil ajsami wal arwahi wal qulub wal alihi washabihi wa man ilaihi mansub wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota untuk bisa membuka handphone bersama-sama menggaungkan yel-yel yang akan dipandu oleh Ibu Yuli. Karena kita akan diliput media supaya kita terlihat kompak, seirama, senada merapatkan barisan, Bapak Ibu bisa membuka handphone bersama-sama. Baik. Hidup dulu. Hidup pejuang perwali. Sama-sama kita nyanyikan yel-yel yang sudah kita bagi. Kalau wakau punya hati batalkanlah. Kalau wakau punya hati revisilah. Kalau wakau ingin guru sejahtera dan bahagia, ubah dan berikanlah hanya kami. Sejahtera
Samarinda yang telah memenuhi undangan kami untuk menggelar aksi pada hari ini untuk mendapatkan hak kita kembali. Semoga terutama untuk wali kota kita dibukakan pintu hatinya agar kita mendapatkan hak kita kembali. Hidup guru! Hidup guru! Bapak Ibu yang saya hormati, dalam aksi ini telah kita gelar open sumbangan yang pada saat ini telah terkumpul sebesar 9.035.000, yang mana untuk dana ini kami persiapkan dan kami operasionalkan untuk kegiatan kita di lapangan. Bapak Ibu yang saya hormati kembali, halo. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati kembali, perlu diketahui peserta pada hari ini hadir kurang lebih dari 1.500 lebih guru. Apresiasi yang besar sekali kepada Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan kami. Titik air mata saya, bahkan di mata dan di hati saya, ternyata inilah betul-betul niat tekad guru-guru, mulai dari ujung Samarinda sampai ke ujung Samarinda, menggaungkan satu suara, yaitu sejahterakan guru, kembalikan hak kami. Dari 1.500 guru yang hadir, kami mohonkan doanya bersama di dalam hati, baik fisik kita maupun mental kita, tetap agar kita diberikan kesehatan. Kita doakan kepada pemimpin kita juga untuk diberi kesehatan, agar negosiasi hari ini membuahkan hasilnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jagalah gerakan ini dari tindakan anarkis, jauhkan dari kata-kata yang bisa memicu hancurnya kekompakan dan solidaritas kita. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat? Terima kasih banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di ujung sana, yang ada di bawah, sepakat kita untuk menjaga ketertiban bersama? Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah memenuhi undangan kami. Mari kita sama-sama berdoa untuk kelancaran acara ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan orasi dari penggagas Forum Peduli Guru Kota Samarinda. Kepada Bapak Agus Muhammad Cipto, saya silakan. Hidup guru! Oke, Bapak Ibu bisa hening sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hidup guru!
Kita datang ke sini tidak ada tujuan yang lain-lain, tidak ada niat jelek, tidak ada hal terlintas ketika tidak ada masalah. Sepakat? Kita hadir di sini atas dasar reaksi kita terhadap beberapa aturan-aturan yang sangat merugikan bagi profesi tercinta kita, yaitu profesi guru. Oleh karenanya Bapak Ibu semua, saya mengajak kepada Bapak Ibu semua fokus pada tuntutan yang kita bawa. Tidak ada keluar-luar dari pembahasan. Oke, ini semua Bapak Ibu guru, saya bacakan tuntutan kita hari ini. Selebihnya nanti Bapak Ibu guru, mari sama-sama kita di sini untuk mengawalnya. Forum Peduli Guru Kota Samarinda bersama PGRI Kota Samarinda dan PGRI Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan audiensi dengan Bapak Wali Kota untuk kesejahteraan guru di bawah naungan pemerintah Kota Samarinda. Silakan spanduknya diarahkan ke sana, tolong naik sini. Ya, menyampaikan tuntutan untuk kesejahteraan guru di bawah naungan pemerintah Kota Samarinda. Satu, tuntutan kita adalah guru aparatur sipil negara pemerintah Kota Samarinda mendapatkan tambahan penghasilan pegawai, yaitu PPP. Jangan hanya teman-teman kita yang ada di struktural saja. Kita berhak karena tidak ada peraturan yang kita langgar. Tidak ada peraturan yang kita langgar. Kita ambil contoh saudara-saudara kita guru di Provinsi Kaltim, gurunya diberikan CPP. Ketika itu dikatakan ada double tunjangan, saya katakan di sini tidak ada double tunjangannya karena TPP itu bersumber daripada APBD. Ketika dikatakan kalian guru sudah mendapatkan tunjangan profesi guru, ini saya sampaikan mudah-mudahan didengarkan oleh umum. Tunjangan profesi guru itu adalah bentuk penghargaan pemerintah pusat kepada profesi guru. Ya, itu bentuk penghargaan kepada profesi guru yang memang itu bersumber dari APBN. Tidak ada hubungannya dengan APBD. Beberapa tempo lalu muncul peraturan wali kota. Muncul peraturan wali kota di mana dikatakan bagi ASN yang belum melunasi PBB tidak diberikan TPP. Kita ASN tapi tidak dapat TPP. Guru itu yang pertama. Yang kedua, bagi tenaga honor yang tidak menyelesaikan PBB tidak diberikan insentif. Pertanyaannya, guru PNS kita ini, guru PNS harusnya terimanya TPP, tapi kok dimasukkan di insentif juga karena kita PNS. Dari nggak ketemu, nggak sinkron. Dari situ aja sudah muncul sedikit itu. Oke, itu yang pertama. Terus selanjutnya, menurut Perwali nomor 5 tahun 2021 dikatakan bahwasannya di pasal 9 guru tidak diberikan TPP. Pertanyaannya, kenapa cuma guru?
ketika itu dikatakan tunjangan dapat tunjangan, tidak, beda sumber. Itu sudah terbukti yang ada di provinsi, yang ada di kota Balikpapan, dan ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu yang pertama. Terus ketika dikatakan, oh ini ada temuan BPK berdasarkan surat yang beredar. Sampaikan kepada kita apa redaksi temuannya. Kita nggak tahu apa redaksi temuannya. Ketika kita konsultasikan ke BPK, ternyata tidak ada masalah. Hanya pemerintah kota cukup untuk merapikan tertib administrasi. Dalam hal ini, buatkan dia peraturan perundang-undangan khusus guru. Nanti itu. Kira-kira kita kesini berdasar atau tidak? Tidak hanya sekedar minta-minta, ini barang ada. Ya kan gitu. Oke. Itu tuntutan pertama. Tuntutan kedua, guru dan tenaga pendidikan honorer di sekolah negeri agar dibayar oleh pemerintah Kota Samarinda sebesar upah minimum Kota Samarinda. Oke. Kita minta itu kenapa? Kalau dikatakan, loh mana uangnya? 3,5 triliun itu uang atau tidak? Ketika dikatakan tidak ada uang, ya saya tidak memiliki uang, kosong sama sekali, contoh. Tapi 3,5 triliun APBD kita itu semua uang. Mohon kepada bapak-bapak kita yang ada di pemerintah kota, tolong sisihkan kepada guru juga. Jangan dialihkan ke yang lain-lain. Itu. Selanjutnya, tuntutan yang ketiga, pembuatan regulasi hukum yang jelas mengenai pemberian insentif bagi guru swasta dengan tujuan mensejahterakan para guru. Tidak muluk-muluk, kami hanya minta regulasi hukum yang kuat saja. Seperti itu. Jelas aturannya, jadi saya rasa ketika memiliki regulasi hukum yang kuat, itu tidak akan menabrak. Kita bukan orang yang melanggar hukum ketika itu jelas. Dan diperuntukkannya jelas untuk siapa, bagaimana prosedurnya. Saya yakin bapak-bapak yang ada di atas kita lebih paham akan hal itu. Oke, selanjutnya membatalkan surat edaran dari Sekdakop Samarinda tanggal 16 September 2022 nomor 420 sekian tentang penyelarasan insentif guru dan tenaga pendidikan. Inilah motif utama kita ke sini. Reaksi ini beredar di kalangan guru, tiba-tiba dipangkas. Dan sebelumnya kita melakukan audiensi. Jadi perlu saya ketahui semua yang ada di sini, perjuangan guru bukan saat ini. Perjuangan guru bukan saat ini. Kita sudah melalui pendekatan persuasif, kita sudah melalui pendekatan dialog. Pada saat itu kita bersama-sama Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, kita bersama seluruh stakeholder yang mengurusi masalah ini, baik itu TPAD untuk kelola anggaran daerah, kita memanggil inspektorat, kita memanggil ombudsman, kita memanggil semua untuk duduk bersama. Ternyata semuanya sia-sia karena munculnya surat edaran ini. Ternyata memang tidak ada yang baik, bahasanya seperti itu. Kita tidak dikabari, tiba-tiba keluar surat edaran ini. Hingga akhirnya saya harap maklum kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, ataupun dari kepolisian, dari struktur ASN lainnya. Kenapa kami kesini? Karena masalah itu sebenarnya. Selanjutnya ya Bapak Ibu guru semua, yang namanya surat edaran ya kan, secara kekuatan hukum dia tidak sekuat
itu, apalagi yang menandatangani itu adalah sekda. Kita masih memiliki harapan kepada Bapak Wali Kota Samarinda, Bapak Andi Harun. Kita masih memiliki harapan kepada beliau. Jadi saya harap kepada Bapak Ibu semua, kita memintanya dengan tulus, kita memintanya dengan damai. Nah, Bapak Ibu semua, selanjutnya yang terakhir adalah insentif bagi guru tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kota Samarinda tetap dibayar selama 12 bulan. Ada apa ini? Kita di bulan pertama, 3 bulan pertama kita terima. Di tengah jalan di stop. Ada apa? Dengan alasan-alasan yang saya rasa tidak mendasar. Logikanya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita melakukan audiensi, sempat dikatakan ada statement dari beberapa di media bahwasanya insentif guru tidak dipotong. Pernah dengar? Kita sempat tenang. Enggak. Kita sempat tenang. Insentif guru bilang aman. Silakan cek di media sosial. Ada teman-teman media. Tiba-tiba keluar surat edaran itu. Dan menurut kita tidak terima. Wajar tidak ketika ini memunculkan masalah. Jadi di sini ada Bapak Asisten 1, ya. Bapak Asisten 1 dari pihak kepolisian, Bapak Ahmad, Pak Haji Ridwan Kasa, Pak Asisten 1. Beliau adalah mantan guru. Saya yakin beliau akan meninggalkan guru. Bapak ada lisan saya sampaikan hari ini Pak. Lihat Pak, ini para guru semua Pak. Ini para guru. Apakah wajah-wajah mereka ini wajah-wajah yang tidak beretika Pak? Tidak. Bapak mohon mereka ini hanya meminta haknya Pak, kejelasannya. Kalaupun itu di luar kendali Pak, sama-sama kita bekerja sama. Ya Pak ya. Oke. Tunggu Bapak Ibu. Sabar. Seperti yang saya katakan, kita harus mengikuti prosedur, ya enggak? Ibu-ibu guru mempercayakan saya tidak? Kalau ibu-ibu mempercayakan saya berada di depan sini, saya mohon tenang. Jangan sampai menimbulkan kata-kata yang provokatif sehingga kita belum berperang tapi sudah tercerai-berai. Itu analoginya. Ya, yang saya ingin sampaikan. Cek satu ya. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diam dulu. Iya. Saya minta lagi semua diam dulu. Sekali lagi saya minta semua diam. Siapa yang diam? Siapa yang teriak tadi? Pertama, nanti akan saya bahas tuntutannya. Pertama, saya sangat menyayangkan silahkan berteriak, silahkan ya. Ada ASN yang tidak mendahulukan dialog. Kalian semua adalah aparatur sipil negara yang telah disumpah oleh negara. Ya, silahkan. Tidak mendahulukan dialog, tidak menggunakan tabayun. Lah, ini saya mau lanjutkan atau saya tinggalkan nih? Pertama ya, Bapak Ibu sekalian adalah ASN yang telah ketentuan tentang ASN itu telah diatur. Yang kedua, yang kalian tuntut hari ini itu tidak didahului oleh tabayun bertanya secara baik-baik ke pemerintah apa semua masalah harus diselesaikan dengan demo. Saya tanya apa semua harus diselesaikan dengan demo. Tidak. Saya sampaikan dulu baru saya bahas tuntutan kalian. Yang ketiga, dengan begitu tanpa perhitungan yang matang diliburkan sekolah, kita korbankan anak-anak kita. Ya. 3, 4. Kita menduga aspirasi yang murni ini telah disusupi oleh kepentingan politik. Ya, silahkan kalian bantah. Ini masih mau dilanjutkan? Ya. Di antara yang mayoritas berkumpul ini murni, tapi ada yang menyusupi kepentingan politik. Yang merasa murni, aspirasinya pasti bilang tidak. Kita telah mengidentifikasi. Kenapa? Iya, tapi agak sopan kalau bicara. Agak sopan. Ini saya bawa ASN. Swasta di mana? Perlu. Ini swasta. Memang hari ini bersama dengan swasta. Oke. Sekarang mana tuntutannya? Satu, ini ya, saya jawab ini. Ini sudah mulai saya jawab satu-satu. Mengapa insentif kami dihapus? Yang hapus insentif siapa? Siapa? Saya ulangi, tidak ada penghapusan insentif. Itulah mengapa saya katakan bahwa ada yang menyusupi, menggoreng masalah ini di media sosial.
bilang insentif dihapus siapa? Siapa? Surat edaran tidak pernah mengatakan menghapus insentif. Siapa yang bilang dihapus insentif? Angkat tangan. Sekarang katakan yang bilang insentif dihapus. Maju. Edaran yang ada itu Pak, edaran dari sekretaris ya Ibu, dan itu mengatakan 1302 itu di dalam ada beberapa nomor dan itu dibeda-bedakan Pak. Ada yang berapa ratus itu untuk sekolah swasta yang mampu dan sekolah swasta yang tidak mampu. Pertanyaan saya jangan kesana dulu, nanti saya jelaskan itu. Pertanyaan saya di surat edaran tadi katanya ada penghapusan insentif. Siapa yang bilang insentif dihapus? Ini. Mengapa insentif kami dihapus? Yang bilang bahwa insentif itu dihapus siapa? Bahasanya memang tidak dihapus Pak. Nah itu kenapa bilang spanduknya tidak dihapus? Ini yang bikin spanduk siapa? Dengarkan ya, perwakilan kalian yang bicara ini barusan bilang bahwa tidak ada dihapus, tapi di sini ada bilang dihapus. Inilah saya bilang tadi, harusnya kita tabayun dulu. Kan ada organisasinya PGRI, ada perwakilan bisa diutus. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang baik yang berbakat, nama saya Duki Rodin, guru bimbingan dosen dari SMP Negeri 2. Di sini kami selaku seluruh guru di sekolah Saladina kami tidak mengemis Pak. Kami menuntut hak kami. Memang tidak ada kata penghapusan, tapi di situ ada kata-kata tidak dibayarkan. Dua, guru swasta yang dianggap mampu. Tunggu dulu, satu-satu dulu. Yang bilang insentif dihapus siapa? Ini kan ada spanduknya nih. Ini ada spanduknya insentif dihapus. Mohon maaf, hanya sedikit berrevisi. Kalau dikatakan kami tidak tabayun, mohon maaf, ada sejarah kronologi kami mengadakan audiensi dari awal hingga akhir. Dari kami menemui bapak kami selaku ketua PGRI, tanda-tandanya pun ada. Bu, kita tidak usah lebar dulu. Ya, ini buktinya tidak tabayun. Saya bisa tunjukkan bukti. Itu ada yang mengatakan insentif dihapus. Sekarang tunjukkan di mana ada kebijakan Pemkot yang menghapus insentif. Bahasanya tidak membayarkan, yang semula dibayarkan menjadi tidak dibayarkan, itu sinonim daripada dihapuskan. Itu namanya penafsiran. Ini lagi. Dengarkan ya, satu-satu. Mohon maaf Pak. Ya, satu-satu kita di sana ya. Saya tanggapi dulu. Ini ada spanduk mengatakan insentif dihapus. Sekarang saya jawab. Kenapa dulu? Ibu kenapa? Ya. Saya jawab, tidak pernah
ada kebijakan Pemkot Samarinda yang menghapus insentif. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada penghapusan insentif baik negeri maupun swasta. Sekarang yang mau ditanyakan soal insentif bagi penerima TPG. Ya, saya bacakan sekarang aturannya. Saya ulangi ya, ini di luar yang menerima sertifikasi guru, tidak ada penghapusan insentif baik negeri maupun swasta. Nah, sekarang pertanyaannya insentif bagi guru yang memiliki atau menerima TPG, supaya ini tidak liar, tidak kemana-mana fitnahnya. Wali kota lah, Pemkot lah yang menghapus. Bagi yang video ini bisa dengarkan, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara di daerah, provinsi, kabupaten, kota. Bab 4 tambahan penghasilan. Pasal 10 ayat 1 ini. Guru ASN di daerah diberikan tambahan penghasilan setiap bulan. Oke. Kemudian ya, dengarkan dulu. Ayat 2, tambahan penghasilan dimaksud ayat 1 diberikan guru ASN di daerah yang belum menerima tunjangan profesi. Ini peraturan. Ya. Nanti saya kasih kesempatan dulu. Saya mau sampaikan, berdasarkan peraturan ini, Pak Sekda, asisten, dan beberapa perangkat daerah 2 minggu lalu itu ke Jakarta mempertanyakan ini. Apa kata Kementerian Dalam Negeri? Untuk penerima TPG dilarang menerima apapun bentuk tambahan penghasilan, karena apapun namanya itu namanya tambahan penghasilan. Ini bukan wali kota, ini bukan pemerintah kota, ini peraturan. Kalau yang di luar TPG tidak ada yang berubah, bahkan sekarang lagi saya menyuruh menghitung kemungkinan penambahan insentif. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian, yang memang tidak bisa kita bayarkan sampai jelasnya arahan dari pusat, karena disebutkan di ayat 2 ini dikatakan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada guru ASN di daerah yang belum menerima tunjangan profesi. Itu satu. 2 hal kemarin yang kita bawa ke Jakarta. Yang kedua, guru-guru agama. Karena di peraturan dikatakan bahwa guru-guru yang berada di bawah Kementerian Agama itu tambahan penghasilannya dibayarkan oleh Kementerian Agama. Pertanyaan kita kemarin ke Kementerian Dalam Negeri adalah, apakah boleh daerah memberi tunjangan seperti yang selama ini kita berikan? Jawabannya boleh, tapi tidak dengan cara yang lalu. Caranya gimana? Pemerintah kota menghibahkan uang kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama lah yang akan membagikan kepada guru-guru agama. Itu clear, dan saya pastikan di APBD akan kita berikan hibah sebagaimana aturan yang berlaku. Ya, jadi sudah jelas. Saya ulangi sekali lagi agar ini kita menjadi semua paham dan tidak mudah dipropaganda atau terkena imbas berita yang belum jelas kebenarannya. Saya ulangi sekali lagi untuk memperjelas ini semua. Pertama, tidak ada sedikit
sedikit pun niat, jangankan perbuatan, niat sedikit pun untuk menghapus insentif. Perwali Samarinda masih berlaku, insentif masih berlaku. Ini jelas ya? Jelas? Yang kedua, untuk insentif bagi penerima TPG berdasarkan ketentuan peraturan ini dan berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri dalam waktu beberapa minggu yang lalu, pemerintah provinsi, kabupaten, kota dilarang memberikan tambahan penghasilan apapun namanya, karena semua kategorinya Tamsil. Itu tamsil. Tamsil apa? pertanyaannya adalah apakah pemerintah kota akan tetap memberikan insentif bagi penerima TPG? Itu berpotensi beresiko hukum kepada pimpinan daerah. Kalau sudah ada aturan begini kita tetap memaksakan, maka pejabat-pejabat yang juga di Pemkot ini akan berpotensi di kemudian hari diperiksa oleh aparat penegak hukum. Bapak Ibu juga yang menerima secara tidak benar padahal ada aturannya, juga beresiko pertama diminta mengembalikan atau dilakukan penyelidikan hukum terhadap penerimaan yang sudah jelas aturannya tidak boleh diterima tapi dipaksakan tetap diterima. Ya, Boleh pinjam izin berdialog Pak. Sebentar saya mau meluruskan ini. ya, jadi gini. Nanti dia ada yang bilang ini usulan dari perwakilan kalian. Apakah boleh dialog nanti? Saya beri kesempatan nanti setelah saya di sini. Ada perwakilan kalian 5-10 orang. Silahkan datang berdialog. Saya terima sampai kapanpun mau berdialog. Nah, silahkan. Pak. Kasih mic ibu dia. Ini. Assalamualaikum. Bu. Suaranya. Nanti dialog aja ya. Ya. Pak, kami dari Forum Honorer Samarinda ada beberapa tahun yang belum diangkat, Pak. Sementara pendataan sudah. Tenang teman-teman. Ya, tolong mendengarkan Teman-teman, tetap tenang ya kan, kita santai, kita dialog ya kan, pada awal kita cari jalan tengah, kita cari solusinya, itu kita maksudnya. Kalau begini saya rasa tidak sekali Pak, karena kita mau tujuan kita tercapai tidak. Mau. Ya kan, begitu. Ya, dalam artian kalau memang di situ ternyata kita ada celah, kita salah, kita terima gitu Pak, ya gitu. Nah, tetapi kalau memang di situ kita juga bisa secara dasar kita punya, ya kan, otomatis kita bisa dapatkan itu sih ya. Tadi saya sangat menarik ketika Bapak menawarkan untuk kita perwakilan masuk karena biar kita dengan kepala dingin Bapak Ibu. Kalau begini tidak bisa menyelesaikan saya rasa. Tapi kalau ibu mau sendiri sudah saya Ya silakan. makanya saya bilang kita sama-sama Bapak Ibu di sini ya. Kita dalam artian mau mencari jalan tengah. Bukan seperti ini yang saya mau. Saya tidak mau seperti ini. Saya katakan kita mau dialog, kita sampaikan paparan dari regulasi hukum kita biar ketemu. Itu kita sudah siapkan lantapan. Itu aja Pak ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti perwakilannya saya serahkan sebenarnya siapa yang mewakili saya tidak pilih-pilih, silahkan kalian sendiri yang tunjuk. Supaya ini menjadi berita yang berimbang dan semua yang hadir di sini maupun yang belum hadir mendengarkan Ada nanti dari PGRI juga. sekali lagi. Ini dan ketiga kalinya. Itu aja. Sekali lagi tidak pernah ada kebijakan penghapusan insentif baik negeri maupun swasta. Oke. Yang kedua, hanya masalahnya di TPG karena ada peraturan ini dan ada perintah
dari Kementerian Dalam Negeri bahwa pemerintah daerah tidak boleh memberikan tunjangan apapun namanya dalam bentuk apapun, entah itu namanya TPP, entah itu namanya insentif, entah itu namanya tamsil, semuanya dikategorikan sebagai tambahan penghasilan, hanya nama yang berbeda. Tidak boleh bagi penerima khusus TPG. Jelas ya? Kalau mau tetap kita bayarkan ini peraturan harus dirubah dulu, dan wali kota tidak memiliki kewenangan untuk merubah ini karena ini peraturan menteri. Oke, yang satu. Yang kedua, ibu tadi karena belum diangkat. Bapak ibu sekalian, tahun ini 2023 ada kurang lebih kuota 600 pengangkatan P3K dan PNS untuk guru di pusat. Hah? Apa? Swasta ada sudah Oh ya, sekolah mampu dan tidak mampu. Ya, baik. Saya sekarang jelaskan. Untuk swasta, Bapak Ibu sekalian, saya perlu jelaskan dulu, dan ini dicermati baik-baik penjelasan yang saya sampaikan apa adanya. Mengapa selama ini insentif kita tidak bisa naik dari 700.000? Karena satu, nanti kalau mau dibantah, mau direspon, saya jujur mengatakan demikian apa adanya penjelasannya. Saya bertanya kepada TAPD, mengapa guru-guru ini, termasuk perawat, termasuk tenaga-tenaga kebersihan kita, termasuk honorer di lingkungan pemerintah kota, mengapa tidak bisa kita naikkan sedikit demi sedikit setiap tahun? Jawabannya adalah APBD kita kurang lebih 2,2 triliun itu, sekitar 60% itu adalah belanja pegawai. Artinya hanya 40% dari APBD itu, bahkan mungkin kurang, itu dipakai untuk membangun untuk 30 OPD. 60% semua habis dipakai untuk belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan. Bayangkan penyapu jalan kita itu gajinya ada yang 1 juta, ada yang 1.200.000. Yang kedua, itu gaji bulan, bukan gaji pokok. Dia hanya menerima itu, tidak ada tambahan lain. Dua, perawat sampai sekarang juga belum bisa dinaikkan. Kenapa? Kondisi keuangannya kita pelajari memang pada saat itu. Sekarang saya minta kepada Pak Sekda dan TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, coba dikaji ada nggak kemungkinan secara bertahap tiap tahun kita naikkan walaupun sedikit secara bertahap. Ditemukanlah beberapa alasannya. Satu, guru-guru di sekolah selama ini pengangkatan guru honorer itu dilakukan oleh sekolah tanpa sama sekali melibatkan pemerintah. Saya ulangi sekali lagi ya, bertahun-tahun sekolah itu mengangkat sendiri guru honorer yang gajinya dari pemerintah, tapi pemerintahnya tidak dilibatkan dalam pengangkatan guru. Pak Harun, sekolah swasta, fokus ke sekolah swasta. Ya, sebentar saya jawab sampai sana. Yang kedua, sekolah-sekolah swasta juga mengangkat guru-guru yang juga insentifnya dari pemerintah tanpa melibatkan pemerintah sedikit pun dalam pengangkatan guru.
Di mana hubungannya? Kalau uang kita hanya misalnya, ini hanya misalnya 1 juta, sementara sekolah-sekolah itu tanpa batas, tanpa persetujuan pemerintah mengangkat guru, gurunya akan mengalami kenaikan, sementara uangnya tidak pernah bertambah. Bahkan ada yang double di guru swasta, ada yang double di guru swasta, mengajar di sekolah A, mengajar juga di sekolah B, menerima 2 insentif dari pemerintah. Ada juga, ini temuan. Nanti akan kami sampaikan di media massa. Siapa yang sekolah. Ada juga guru swasta, SK guru yang lama tidak dicabut, mengangkat pengganti, insentifnya tetap mengalir kepada yayasan tersebut. Ini kami sedang mendata dan kami akan beberkan ke publik. Ya. Yang ketiga, penghasilan guru dan operasional sekolah selain dari insentif juga dari BOS dan BOSNAS. Oke? Kalau begini Bapak Ibu sekalian, semua orang bisa memiliki sekolah tanpa orang itu atau perkumpulan itu atau yayasan itu memiliki modal untuk melanjutkan pendidikan sekolahnya. Karena gajinya berasal dari pemerintah, operasionalnya berasal dari BOS dan BOSNAS. Ada bahkan sekolah yang mulai dari lahannya swasta ini sampai gedungnya menggunakan dana hibah. Ini kalau bisa juga diminta diperiksa. Tapi insentif gurunya dari pemerintah, tarif pembayaran siswa di sekolahnya sangat mahal. Ya, sehingga sekolah-sekolah yang berkategori mampu dan itu tidak banyak, kita pertimbangkan untuk kita hentikan pembiayaan insentif gurunya dari pemerintah Kota Samarinda. Kalau semua dibiayai pemerintah, kita tinggal bikin yayasan, lalu pinjam gedung, bikin sekolah, toh insentif operasional sekolahnya dari BOS, BOSNAS, dari pemerintah. Kalau ini kita bisa rapikan, saya yakin insentif guru yang 700 sekarang insya Allah akan mampu kita naikkan. Saya informasi intinya, untuk penerima insentif di sekolah swasta ada regulasi aturan. Aturan pertama minimal masuk dapodik. Jadi nggak serta-merta menerima guru kemudian langsung dapat, nggak bisa. Ya. Ada aturan dapodik. Kenapa ini sekolah swasta bahwa diberikan? penerima insentif swasta boleh, kata aturannya kata dapat, tidak wajib. Jadi bedakan antara wajib dan dapat. Bagi guru, bagi sekolah swasta yang mampu, tidak mungkin secara terus-menerus, ya, pemerintah memberi bantalan uang kepada mereka. Kalau mereka mampu lanjutkan sekolah, kalau tidak mampu mengurusi, tidak memiliki modal yang cukup membangun sekolah, kenapa harus memaksakan membangun sekolah? Insentif ini diterima Saya akan sampaikan 60% lebih APBD kita di Kota Samarinda ini dipakai untuk belanja pegawai, belanja rutin. Sementara pemerintah kota juga disuruh menyelesaikan, mengembalikan banjir, menata kota, mengurus puskesmas. Jadi saya perlu sampaikan ini terhadap penghentian insentif kepada sekolah yang mampu telah kita putuskan diberlakukan. Kepada sekolah-sekolah yang mampu dan kita punya catatannya kemampuan itu. Yang dikategorikan tidak mampu gimana Pak? Kenapa? kategorinya. Ya nanti akan kita sampaikan. Yang pasti hari ini telah kita jawab
keresahan di tingkat guru bahwa insentif tidak ada penghapusan. Bahkan hari ini pemerintah kota mempertimbangkan dan mengkaji untuk menaikkan pada tahun-tahun mendatang. Ya. Jadi dengan penjelasan ini, saya juga mempersilahkan kepada perwakilan guru soal TPG. Jika ingin bersama-sama ke Jakarta, pemerintah kota akan membiayai perwakilan kalian supaya informasi ini apa adanya. Saya jujur Bapak Ibu sekalian, sebagai wali kota tidak berani memberikan insentif kepada penerima TPG yang aturannya sudah jelas. Karena wali kotanya juga bisa diperiksa secara hukum. Dan penerima TPG setelah ada aturan ini masih menerima insentif lain juga berpotensi beresiko hukum. Kita punya keluarga, jabatan ini datang dan pergi, tapi jangan sampai jabatan ini mengantarkan kita ke penjara, mengantarkan kita beresiko hukum. Jadi saya tidak akan mengambil langkah-langkah popularitas. Tadi ada yang membuat spanduk kalau mau 2 periode sayangi guru. Bapak Ibu sekalian, saya tidak bertimbang politik. Saya bertimbang bagaimana aturan jalan dijalankan sehingga tidak ada yang melanggar hukum. Oleh sebab itu sudah jelas penjelasannya. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Dan Bapak, sudah ada perwakilan Bapak Ibu, katanya saya baru dilaporkan oleh Pas 3. Diwakili oleh 15 orang. Saya minta yang terakhir sebagai ASN untuk memberi contoh setelah nanti bubar semua sampah-sampah dikumpulkan. Kalau tidak mau, itulah cerminan kita hari ini. Kalau kita tidak memperdulikan soal kebersihan, setelah kita berkumpul seperti ini, maka itulah potret dan cerminan kita hari ini. Ya. Saya persilahkan aspirasinya yang dulu sampaikan kepada perwakilannya. Saya beri waktu 15 menit sebelum saya berdialog dengan mereka. Saya tidak tahu sama sekali siapa yang mewakili, tapi dengan siapapun kami siap berdialog untuk itu. Demi untuk kebaikan bersama. Dan mohon yang paling terakhir, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya pada isu-isu yang tidak berdasar. Nggak mungkin Ya. pintar Pak kita Bu. Nggak mungkin terprovokasi. Ini pertanyaan paling bagus. Kita tepuk tangan dulu pertanyaannya ini. Ada pertanyaannya bagus. Mengapa di kabupaten kota yang lain bisa? Bapak Ibu sekalian, sama dengan pertanyaan mengapa di daerah lain bisa 1 juta, kenapa kita baru 700? Betul? Pertama, akibat penerimaan guru dan tenaga. Kalian minta dijawab tapi kok urus. Menjawab pertanyaan ini, mari kita cek. Berapa jumlah tenaga guru di Samarinda, termasuk guru swasta dan honorer yang ditanggung APBD? Bandingkan dengan jumlah guru swasta, negeri, dan honorer di kota lain. Kalau mereka jumlahnya jauh lebih sedikit dari kita, sehingga kemampuan keuangannya meningkat, bisa menaikkan harga nilai insentif. Karena begitu banyaknya tenaga guru, sehingga uang kita terbatas, Pak. Baru saat ini saya meminta, ini saya buat kebijakan baru di saat sekarang. Sekolah-sekolah tidak boleh lagi menerima guru tanpa persetujuan Pemkot. Mengapa? Uangnya itu, Bapak Ibu sekalian, adalah APBD. Masa mereka mengangkat guru yang gajinya dari Pemkot, DPRD, dan pemerintah tidak dimintai persetujuan sementara gajinya berasal dari APBD. Dengan kita perbaiki data, kita rapikan, mudah-mudahan ini langkah bisa menaikkan insentif. Saya berjanji, jika kemampuan keuangan kita di tahun-tahun depan, kita mampu menaikkan insentif,
saya berjanji akan menaikkan insentif bagi guru-guru baik negeri maupun swasta. Ya, satu lagi ya sebelumnya, maaf yang lain-lain yang belum di gantian Pak, gantian. Ya, silakan. Bagaimana Pak? Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi nih pertanyaan. Ada yang menerima tamsil 250.000 tapi tidak menerima insentif. Saat ini kami lagi kaji untuk membatalkan tamsilnya diganti dengan insentif. Tapi ini masih dalam kajian, insya Allah kita semua di sini akan koreksi agar kesejahteraannya bertambah. Oke? Maju. TPG. Saya pribadi minta tolong Pak. Minta tolong. Kalau untuk TPG itu tidak bisa wali kota membuat kebijakan melanggar, karena kebijakannya lebih tinggi dari kebijakan wali kota. Itu harus kita bersama-sama perjuangkan ke pusat, ya harus perjuangkan. Makanya nanti saya minta perwakilan Bapak Ibu sekalian juga bersama pemerintah datang ke kementerian untuk memperjuangkan ini. Kalau ini bisa kita perjuangkan, kami bayarkan. Ya, jadi mohon maaf karena perwakilan Bapak Ibu 15 orang, saya yakin sebagian besar aspirasi yang akan disampaikan juga telah dipahami oleh 15 orang ini. Maka percayakan kepada 15 orang ini untuk berdialog secara baik-baik dan kemudian kita mudah-mudahan bisa menemukan solusinya. Satu pertanyaan. Kita sepakati satu lagi ya. Nanti sampaikan aja. Ya. Bapak Andi Harun yang terhormat, selagi ada teman-teman di sini yang berkumpul, saya hanya ingin satu keyakinan dan kepastian dari kami semua untuk guru-guru ASN yang sudah mendapatkan TPG, apakah bisa digunakan narasi yang berbeda dalam penulisan APBD, Pak? Karena saya berpikir kalau di APBN itu sudah pasti dari TPG. Ya. Nah, bagaimana dengan di tingkat daerah? Apakah narasinya bisa diubah untuk kami? Jujur Pak, kami juga kepengen anak-anak kami punya pendidikan yang lebih tinggi, seperti keluarga-keluarga Bapak yang kuliah di luar sana, di luar negeri, di provinsi yang berbeda, di Pulau Jawa. Hanya itu yang kami inginkan Pak, gitu. Tolong Pak, tolong dengan bahasa dan narasi yang berbeda dari APBN. Ya. Terima kasih. Saya memahami pertanyaan Ibu ini, saya simpelkan ya. Apakah boleh APBD dengan istilah yang berbeda penerima TPG bisa diberikan tambahan lain? Menurut Mendagri tidak boleh. Uang APBD, uang APBN sama-sama uang negara. Inilah yang kita mau perjuangkan Bu. Perwakilan Ibu nanti yang mewakili sama-sama ke Mendagri. Kalau Bapak dan Ibu tanya maunya wali kota apa, saya ingin kasih. Sama-sama kita berjuang aturannya ini bagaimana supaya penerima TPG bisa juga menerima tamsil atau tambahan penghasilan lain. Hanya di situ masalahnya hari ini. Karena adanya aturan ini, kalau soal insentif yang lain tetap perwali yang mendasarinya. Jadi tidak ada lagi perlu keraguan, tidak perlu lagi terhasut, tidak perlu lagi menerima informasi yang salah. Insentif tidak ada, jangan penghapusan, pemotongan pun tidak ada. Ya, saya kira ini kita percaya ke 15 orang. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini semua dilakukan demi untuk kesepahaman kita bersama. Dan yang kedua, staf kami mulai dari Pasirda sampai TPD terus berpikir
bagaimana agar insentif yang diterima 700.000 ini bisa bertambah walaupun sedikit secara bertahap dari tahun ke tahun. Yang ketiga terakhir, mohon setelah meninggalkan tempat ini ajakan bisa diikuti bisa tidak, tapi mohon sebagai ASN mudah-mudahan sampah-sampah yang kita ada di sini bisa kita ambil dan tempat ini menjadi bersih kembali seperti sedia kala. Sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahpahaman atas adanya surat edaran itu. Dan ingat, surat edaran ini itu lebih rendah daripada perwali, jadi yang berlaku adalah perwali. Surat edaran ini sebenarnya hanya ingin memberitahu bahwa ada arahan Menteri Dalam Negeri dan ada aturan seperti ini untuk penerima TBG tidak dibenarkan oleh hukum untuk menerima tambahan penghasilan lainnya. Hanya itu sebenarnya makna dari surat edaran itu. Tapi kemudian terjadi penafsiran yang kemana-mana. Akhirnya itulah yang mengantarkan Bapak Ibu datang di Balai Kota hari ini. Tapi tidak apa-apa, hikmahnya ada, kita bisa bersilaturahim. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.